lagi orang yang diuji, misal rumah tangganya, pekerjaannya, demi mencari jati diri seorang tersebut. Nah, mungkin buat teman-teman, misal panjenengan pengen mengetahui jati diri panjenengan, jati diri Anda itu seperti apa, Anda bisa melakukan hal tersebut. Hai semuanya, sahabat Tigor Otadan, pastinya di channel saya Tigor Otadan Official. Seperti biasa, saya tidak sendiri, ada tamu spesial saya, Bapak Maki. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Bapak Maki ini memang luar biasa sekali, terutama di bidang penyampaian pesan, motivasi. Kali ini saya akan membahas tentang tirakat, kaweruh, lan insting. Jadi ada tirakat, kaweruh, sama insting. Sebelumnya saya mau bertanya, sebenarnya yang dimaksud tirakat itu nopo mawon? Kalau tirakat itu ya, itu ada berpuasa, juga ada riyadhah. Riyadhah. Ya, riyadhah itu maksudnya melekan. Berarti tidak tidur. Itu Tidak biasanya tidur. kalau tidak tidur itu apakah satu hari, apakah ngefull? Ngebul, biasanya ngebul. Sampai berapa hari, Pak? Ya kalau dalam bahasa Jawanya ya 40 hari lah. 40 40 hari tanpa tidur. Tanpa tidur. Ada yang bermacam, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun Tanpa tidur. tanpa tidur. Kok bisa kuat? Itu ada niatnya apa? Ya niat. Penguatan gitu. Niat. Berarti mereka-mereka yang melakukan tirado, riyadhah, berarti mereka mempunyai keinginan memang pengen apa gitu. Sebenarnya ya enggak. Sebenarnya itu hanya untuk memperdalam kaweruh saja. Oh, kaweruh. Untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa. Yeah. Supaya kita tahu diri kita, bagaimana kita itu untuk melakukan riyadhah dan tirakat. Ya kemungkinan yang di sana itu memberi kelebihan di situ. Jadi memang siapapun bisa melakukan semacamnya, misalnya kayak puasa, melekan, kalau orang Jawa seperti itu. Saya sendiri pun juga gini, meyakini itu. Karena apa? Jika kita merenung, jika kita apalagi tengah malam gitu ya, Pak. Kenapa kok orang dikatakan tidak tidur? Mungkin di tengah malam ini dia merenung, berdoa, terus itu ya yang biasanya saya temui gitu. Untuk tirakat itu kan macamnya ada tadi ya, kayak puasa, terus melekan. Terus saya pengen tahu tentang apa yang dimaksudkan dengan kaweruh. Kaweruh itu seperti ilmu ya. Iya. Mencari ilmu untuk memperdalam ilmu. Kaweruh istilah Jawanya ngudi kaweruh, golek ngilmu sing ben ngerti jati dirine awake dhewe iki sapa. Sejatinya diri, Nah. sejatine diri sendiri. Nah, lek wis jati dirinya kita sendiri, berarti kita sadar di situ. Mungkin ya di situ
kita pasrah kepada yang di atas. Mungkin diberi, kadang-kadang kalau kita ngudi kawero itu kadang-kadang ada isyarat di situ. Isyarat ya, isyarat dari yang di atas, mungkin ada kelebihan apa. Kita nggak tahu. Jadi gini, kebanyakan orang yang sedang melakukan hal tersebut banyak sekali ujiannya. Ya, banyak sekali. Ujiannya termasuk emosionalnya juga, terus emosinya juga, terus ada lagi orang yang diuji misalnya rumah tangganya, pekerjaannya, demi mencari jati diri seorang tersebut. Nah, mungkin buat teman-teman, misal kalau jenengan pengen mengetahui jati diri panjenengan, jati diri Anda itu seperti apa, Anda bisa melakukan hal tersebut. Tirakat dalam arti positif ya, jelas positif dan sangat-sangat positif. Intinya melatih kita untuk sabar, mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak hanya makan minum saja, amarah dan lain-lainnya. Ngomong tentang hawa nafsu, Pak, kadang orang sulit ngerem. Betul. Itu penyebabnya apa sih? Apakah diri kita sendiri, apakah ada hal lain gitu? Hawa nafsu itu kan ada yang menggalakkan. Iya. Nafsu itu penting. Kalau kita nggak punya nafsu, nggak diberi hawa nafsu, kita nggak punya keinginan. Iya. Nafsu itu kan keinginan. Jadi nafsu, bisakah kita mengendalikan nafsu atau nafsu yang mengendalikan kita? Nah, ini yang kebanyakan Nah, kita yang dikendalikan sama yang nafsu. dikendalikan sama nafsu. Tapi Nafsu. kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sabar. Kalau ada suara-suara subang, kita harus kita hadapi. Apapun itu kita harus menerima itu untuk menahan hawa nafsu kita. Ini yang lebih membahayakan hawa Membahayakan nafsu hawa seorang nafsu. koruptor ini, Pak. Ngomong-ngomong tentang koruptor, saya ada pandangan. Memang di akhir-akhir tahun ini, sisa tahun ini banyak sekali koruptor yang ketangkap. Di antaranya ada 3 laki-laki dan 1 wanita. Ngomong-ngomong tentang koruptor, berarti di situ ada yang namanya kepemimpinan. Sebelum kita berpikiran jauh tentang kepemimpinan yang lainnya, saya ingin mengulas tentang arti pemimpin di dalam keluarga. Sebenarnya apa yang harus dilakukan seorang pemimpin di dalam keluarganya sendiri? Karena saya kira orang-orang ini banyak yang gagal di situ. Kita harus sabar menghadapi apapun. Kita harus menerima ya, saling menerima, saling percaya, juga saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Memahami itu pertama. Kita harus bisa mengendalikan hawa-hawa nafsu. Seandainya ya kita keluarga ada yang marah, salah satunya kita harus diam. Ya, istilahnya api, muncul api, kita harus bisa jadi airnya. Nah, itu kalau sudah dingin, rumah tangga kita nggak bisa. Pemimpinan tanggung jawab dalam rumah tangga, bisa mengayomi, Iya. mendidik, Iya. itu Ya, buat sahabat-sahabat, tanggung jawab itu paling penting sekali. Jadi sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, jika Anda tidak bisa mengayomi di dalam keluargamu sendiri, berarti gagal. Nah, ini di dalam keluarga. Terus kita lagi agak naik lagi nih, Wak. Kepemimpinan yang levelnya agak naik. Kita tidak bisa menyebutkan ini tentang apa. Saya jadi ingat yang namanya lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacoco gembelengan, nyunghi-nyunghi wakul-kul gembelengan, wakul lempang segani dadi saratan. Saya pernah agak nyentil-nyentil ini. Apa kok yang dimaksud dengan gundul pacul itu sebenarnya apa kok diibarat pacul? Itu istilahnya ibarat ya. Gundul pacul. Jadi istilahnya itu tembung-tembung Jawa zaman dulu. Iya. Itu gundul-gundul pacul gembelengan. Ojo lek wis nganu
ojo gembeleng sirai, ojo gembeleng Tidak nek boleh. dhuwur. Gembeleng itu berarti sombong ya. Sombong. Ya, Tidak jadi boleh sombong sebenarnya. seorang pemimpin di sini Ah. diharapkan kalau memang benar-benar dia bisa memimpin apa yang seharusnya dipimpin, tidak boleh yang namanya pemimpin tersebut memiliki sifat angkuh, tamak atau Utama. Ya, sombong. betul. Ya. Itu tentang Gundul Kesombongan. Pacul, bahwa rambut ini kan diibaratkan sebuah mahkota, Mahkota. di mana seorang pemimpin harus berani melepaskan mahkotanya demi apa yang dipimpin, entah ini pemimpin bisa rumah tangga ataupun tentang yang lainnya. Kalau pacul, kenapa Pak kok diibaratkan pacul gitu? Nah, pacul itu ibaratnya ya untuk mengeduh, Menggali. menggali, iya, untuk menggali. Galilah sedalam-dalamnya, Iya. baik itu ilmu agama maupun ilmu umum itu harus digali. Ya, termasuk nanti larinya ke ilmu kawaroh itu. Oke. Nah, Ngomong-ngomong itu harus tentang digali. ngomong-ngomong tentang ilmu agama, jadi seseorang sepintar apapun agamanya kalau tidak dilandasi rasa sosialisasi berarti percuma, kurang lengkap ya. Iya, kurang lengkap. Sebaliknya juga seperti itu, orang yang di luar sana bersosialisasinya luar biasa tetapi tanpa dilandasi agama ya juga kurang lengkap. Kurang lengkap. Karena saya amati sekarang ini zamannya zaman Jayabaya, banyak orang yang mengangkat kejayaannya dan kemuliaannya demi kesombongannya. Misal dia mau membantu seseorang tapi di media dan sebagainya, itu sama saja dengan kurangnya kelengkapan tersebut. Saya pernah gini, pacul itu jika papat yang kapucul ini ibarat kursi, Pak. Di dalam kepemimpinan kalau salah satu papatnya salah satunya Iya, lepas, maka tidak akan pernah bisa imbang. Iya, betul. Tahu kan? Pacul. Gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan. Kita tidak boleh sombong ketika seseorang menjadi pemimpin. Hukumnya dilarang sombong. Wakul nglimpang segane dadi saratan. Nah, intinya berarti jika bakul tersebut sampai tumpah berarti fatal, Pak ya. Fatal. Sama halnya dengan kepemimpinan dan kekuatan seorang pemimpin. Iya. Kalau kepemimpinnya tidak bisa mengayomi yang dipimpin, Iya. berarti kalau tumpah ya fatal. Dari sekali sia-sia ya. Sia-sia. Dari pesan saya buat siapapun, pahami mana yang sekiranya bermanfaat, ambil hikmahnya, pelajari, jangan ditelan mentah-mentah. Saya berpesan kepada siapapun, kita hanya sharing ini, kita pun juga bukan orang hebat apapun orang spesial. Kita ini hanya saling belajar. Kami sendiri pun juga belajar saking panjenengan. Berikut tentang gambaran tentang tirakat, kaweruh, dan yang saya tanyakan terakhir ini adalah insting. Insting kan kayak hukum alam ya, bahwa orang ini ibarat binatang yang lahir tiba-tiba bisa jalan sendiri. Insting. Ya, insting. Sebenarnya insting sendiri pun bisa enggak Pak, kayak diaktifkan, kayak di up. Kadang ada orang yang nggak pernah merasa apa-apa. Memang kita itu sebenarnya wayang ya. Iya. Wayang ada yang melakukan. Kalau kita tidak dilakukan, tidak akan bergerak. Jadi, insting termasuk niku wau. Jadi ada yang melakukan, kita tinggal jalani aja. Kalau ada yang melakukan, kita tidak bisa apa-apa. Intinya kita sebagai manusia lakukan aja, selebihnya tetap kita harus sadar bahwa Sadar. di dalam dunia ini ada pengendali yang luar Pengendali. biasa, yaitu Gusti Sang Pencipta, yang Maha Pencipta. Itu yang mengendalikan. Mungkin Jadi- ada pesan-pesan lagi monggo Ya. tentang hal tersebut. Kalau pesan kita ya, kalau pesan kita, seandainya kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang sebaik-baik mungkin. Jangan sombong, Yang bijak, Ya, yang bijak. amanah, amanah, rendah hati. rendah hati. Ya, itu. Gitu. Ya, itu pesan-pesan dari kami. Mungkin buat sahabat-sahabat di Kota dan Official ingin bertanya tentang apa, kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan komen. Karena tidak ada subscribe, cinta kita tidak lengkap. Ya, cukup sekian bersama saya Tigor Otadan dan Bapak
Maki. Mungkin kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, tetap di Tigor Ota dan Official. Saya Tigor Ota dan mohon undur diri, mohon maaf jika saya ada salah kata. Selamat malam.